Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dalam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi Sang Buddha mengatakan di dalam Sutra Bhakti seorang anak menyebutkan, baru saja kita dengar, bahwa seorang mamah dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Itulah kasih sayang pengorbanan dari orang tua seorang mamah untuk anak-anaknya. Tadi keluarga menjelaskan bahwa hari ini pada tahun-tahun yang lalu biasanya merayakan ulang tahun mamah, namun karena mamah telah tiada, diganti dengan peringatan atau mendoakan. Di saat orang tua kita masih hidup, di saat tanggal-tanggal kelahirannya, sudah menjadi tradisi di Indonesia, biasanya anak-anak kumpul secara sederhana maupun meriah merayakan ulang tahun dengan pesta maupun membawa doa-doa panjang umur, sehat dan bahagia. Dan juga di saat ulang tahun mau di saat hari-hari biasa, seorang anak bisa menyatakan bakti kepada orang tuanya dengan memberi makan, dengan membelikan pakaian atau mengajak rekreasi. Dengan meninggalnya orang tua kita bukan berarti anak tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat atau terima kasihnya. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa ikut merawat fisiknya, raganya, badan jasmaninya dengan dikasih makan, dikasih pakaian. Setelah orang tua meninggal, kita masih bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Di kalangan umat Buddha, merawat sukma atau arwah dikenal dengan istilah pelimpahan jasa, berbuat bajik atas nama keluarga yang telah meninggal. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan pada pagi ini, mengirim doa dan melakukan persembahan-persembahan, dengan membawa persembahan-persembahan ini tetap berguna dan bermanfaat bagi mamah kita yang telah tiada. Tadi Sang Buddha menjelaskan dalam Theravada Sutta disebutkan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Karena di sana tiada pertanian, tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Sang Buddha bikin suatu perumpamaan dengan air. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Inilah dasar kitab suci agama Buddha yang sering dipakai oleh di kalangan umat Buddha untuk melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa maupun persembahyangan-persembahyangan dengan sajian-sajian. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada yang tanda tanya, kenapa kalau bermanfaat berguna bagi yang telah meninggal, persembahan-persembahan ini sampai nanti terakhir itu juga tetap utuh, ya. Kuenya yang 3 tetap 3, buahnya juga tetap 3, tidak berkurang sama sekali. Namun demikian Bapak Ibu, bahwa sajian-sajian ini sebagai alat bantu yang hidup kepada yang telah meninggal. Seolah-olah leluhur-leluhur kita masih memerlukan sarana fisik ini. Namun yang diperlukan di sini bukan benda fisik ini, semangat dari keluarga yang ditinggalkan, semangat bersimpatik, semangat untuk terima kasih, semangat untuk berbakti kepada orang tua, itulah yang akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Semakin sering disimpatiki oleh keluarga yang masih hidup akan membentuk kondisi bahagia. Rasa bahagia yang dimiliki, yang diciptakan oleh dirinya sendiri itulah yang akan mengkondisikan seseorang itu bisa menempati alam bahagia. Namun sebaliknya, setelah peninggalan mamah orang tuanya, keluarga tidak simpatik lagi, keluarga cuek, tidak perhatikan, bahkan dalam intern keluarga tidak menjaga keharmonisan kerukunan, itu akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi menderita,
kondisi menderita itu mendorongnya terlahir di alam penderitaan, alam neraka. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, untuk membuat surga dan neraka bagi orang tua kita, itu bisa dimulai sejak orang tua kita masih hidup. Kalau anak-anak itu harmonis, rukun, dan damai dengan saudara, dengan anggota keluarga, itu akan mengkondisikan perasaan mama itu mempunyai perasaan surga. Kalau si anak-anak tidak rukun, tidak harmonis, itu perasaan mama, perasaan ibu itu mempunyai kondisi neraka. Jadi yang berguna dan bermanfaat adalah semangat simpatik dari yang hidup kepada yang telah meninggal ini, yang akan mendukungnya, mendorongnya untuk memiliki alam surga bahagia. Sebagai anak yang berbakti di kalangan tradisi, biasanya di saat orang tua meninggal, di saat meninggal atau setelah 49 hari, ada yang mengirimi rumah-rumahan dan sarana-sarana yang lain. Karena kita masih berpikir bahwa orang tua kita di sana jangan sampai hidup menderita, tidak mempunyai tempat tinggal, maka dikirimi rumah-rumahan. Karena kita berpikir orang tua kita di sana jangan sampai menderita, agar di alam sana orang tua kita masih bepergian, bisa bepergian, dikirimi sarana transportasi, ada pesawat, ada mobil, ada becak. Di sana juga agar orang tua kita tidak kepayahan, kecapean, dikirimi pembantu-pembantu. Agar di alam sana orang tua kita masih memiliki uang, ya, dikirimi uang-uangan dan sarana-sarana yang lain. Tentunya sarana-sarana yang dikirim itu nyata atau tidak di alam sana tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat utama adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang dimiliki yang meninggal, itulah yang akan membentuk kondisi surga dan neraka, di samping juga bantuan dari kita yang masih hidup ini. Semoga dengan pelaksanaan doa pada kesempatan ini sebagai pengganti biasanya ulang tahun, dan saat ini pun kita tetap mendoakan agar orang tua di alam sana mempunyai tempat kondisi yang baik, bahkan lebih baik dari kondisi-kondisi yang pernah dinikmati di dunia ini, yaitu alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan. Semoga dengan pelaksanaan ini, doa ini, persembahan-persembahan ini, keluarga yang ditinggalkan merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat. Dan setelah terlahir di alam bahagia, semoga mama selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Sadu, sadu, sadu.